bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, kembali bersama dengan podcast Sigap Membangun Negeri, tentunya persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kali ini bersama dengan Saskia, tentunya kita akan membahas topik-topik yang menarik seputar pembangunan dan juga Kementerian PUPR. Nah, sahabat PUPR, seperti kita tahu bahwa dari awal tahun 2021 hingga saat ini, rangkaian bencana alam silih berganti menguji Ibu Pertiwi, mulai dari gempa bumi, banjir bandang, longsor, dan sebagainya yang tentunya tersebar merata mulai dari bagian barat, tengah, hingga timur Indonesia. Nah, tapi bukan masyarakat Indonesia namanya kalau tidak cepat merespon kebutuhan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Untuk itu juga kita kali ini akan membahas topik mengenai peran Kementerian PUPR dalam penanggulangan bencana. Nah, sahabat PUPR, kali ini saya sedang bersama dengan narasumber yang sangat spesial. Kita telah kedatangan Bapak Ahmad Ghani Ghazali Akman. Beliau adalah staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang keterpaduan pembangunan dan yang juga merupakan Ketua Harian Pusat Komando Penanggulangan Bencana PUPR. Halo Pak Ghani. Selamat sore Mbak. Sore Bapak. Bapak boleh disapa dulu nih Pak, sahabat PUPR yang saat ini sedang mendengarkan podcast atau menyaksikan secara visual. Baik, nama saya Ahmad Ghani Ghazali Akman, itu nama panjang. Nama pendeknya biasa dipanggil Ghani saja. Jadi teman-teman di kantor itu kadang-kadang manggil Ahmad itu salah, tapi manggil Ghani aja. Pak Ghani ya Pak? Ya, siap. Saya memang menjabat sebagai staf ahli keterpaduan pembangunan. Saya bekerja di PUPR ini dari tahun 85. Oke, saya belum lahir Pak. Belum lahir mungkin. Tapi dari tahun 85 jadi sudah 36 tahun. Wow, luar biasa sekali. Nah Pak Ghani, ini kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih Pak. Ya. Mungkin supaya lebih kenal, lebih akrab, lebih sayang nih Pak nanti. Boleh nih Pak diperkenalkan dulu kepada teman-teman, sebenarnya ruang lingkup kerja staf ahli Menteri PUPR bidang keterpaduan pembangunan itu seperti apa sih Pak? Memang banyak sekali orang yang menanyakan seperti itu gitu ya. Bahwa apa sih kerjaannya staf ahli? Staf ahli itu sebetulnya adalah memberikan masukan kepada pimpinan kementerian, dalam hal ini adalah Menteri PUPR Bapak Basuki, itu terkait dengan program keterpaduan pembangunan. Nah, skop daripada keterpaduan pembangunan ini sendiri, itu kan kita melihat ya, dalam membangun sesuatu itu kita harus bisa lebih efektif, lebih efisien. Nah, di situ kan kita ada beberapa sumber dana, ada beberapa tingkat kewenangan yang memang harus bersatu, harus bersinergi sehingga didapatkan suatu infrastruktur yang efektif. Sebagai contoh misalkan, kita tuh mengenal adanya 2 atau 3 level kewenangan. Ada level pusat, level provinsi, dan level daerah. Itu saja sudah lain. Di pusat sendiri juga ada beberapa KL, kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing. Dan itu harus saling bersinergi. Nah, itulah saya memberikan masukan kepada Bapak Menteri, apabila diminta tentu saja kepada Pak Menteri, apa-apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan keterpaduan pembangunan itu. Luar biasa sekali. Nah Pak, Saskia juga ingin menginformasikan kepada sahabat PUPR bahwa sesaat sebelum tayangan ini dilaksanakan, kita telah melaksanakan protokol kesehatan ya Pak, berupa swab antigen, dan alhamdulillah hasilnya juga negatif semua, dan tim produksi yang saat ini bertugas juga sangat terbatas ya Pak. Jadi mungkin supaya lebih jelas nih Pak, teman-teman menyaksikan, kita bisa buka masker sebentar ya Pak, nanti setelah acara selesai kita langsung pakai lagi. Oke. Nah Pak Ghani, ini kan sejak tahun 2019 Bapak Menteri PUPR menunjuk langsung nih Pak Ghani, Bapak menjadi Ketua Satgas Bencana. Nah, itu apa sih Pak ruang lingkup pekerjaannya dan apa kaitannya dengan jabatan Bapak saat ini sebagai staf ahli Menteri PUPR bidang keterpaduan pembangunan? Ya, sebenarnya dari kita di staf ahli itu ada 5. Yang paling cocok memang saya lah terkait dengan kebencanaan ini. Karena apa? Karena di dalam menangani atau menanggulangi suatu bencana itu harus semuanya ikut berpartisipasi. Contohnya tidak saja pemerintah kabupaten, tapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah nasional, itu tingkat pusat. Itu harus semua berpartisipasi. Kemudian juga semua pihak. Di situ ada Kementerian PUPR sendiri, Kementerian Sosial, ada BNPB, ada Kemendagri dan lain sebagainya. Nah, ini harus dijahit sama-sama gitu. Dan kebetulan memang yang paling cocok adalah keterpaduan pembangunan. Dan juga sumber dana. Sumber dana juga kita pada saat terjadinya kedaruratan bencana itu juga menggunakan sumber dana yang macam-macam. Tidak hanya dari satu APBN atau satu DIPA saja.
gitu Pak. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 nih Pak, tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, itu ada 3 tahap Pak. Yang pertama ada pra-bencana, kemudian ada tahap kedua yaitu tahap tanggap darurat, dan ketiga adalah tahap pasca bencana. Nah, untuk PUPR sendiri itu tahapnya seperti apa saja Pak? Sama sebetulnya, PUPR pun kita itu melaksanakan ketiga tahap tersebut gitu. Pada saat tahap pertama pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, kita sebutkan tahap pencegahan dan mitigasi. Contohnya, membuat suatu code, building code, bagaimana rumah atau bangunan-bangunan yang tahan terhadap bencana. RISA ya Pak? Untuk kegempaan. Tapi selain itu juga kita membangun shelter. Shelter itu tempat tempat evakuasi sementara, tes ya. Di beberapa kabupaten kita membangun, itu ada 3 lantai, 2 lantai itu bangunan yang dari sisi kegempaan sudah pasti tangguh dia. Kemudian dari sisi banjir atau banjir bandang itu di atas, dia jadi lebih terlindungi lah masyarakat, dan masyarakat bisa ke sana. Juga memasang jalur-jalur atau petunjuk-petunjuk jalur evakuasi. Itu di tahap pencegahan. Kira-kira beberapa bulan yang lalu kita mengadakan rapat koordinasi dengan BMKG terkait dengan peringatan dini. Kalau terjadi tsunami, kita kan juga ada, tadi seperti Mbak Saskia sampaikan, bahwa di Indonesia itu juga ada salah satu bencana, itu bencana tsunami. Nah, untuk peringatan dini juga kita juga memasang, kemudian terjadi longsor juga kita memasang. Kemudian tahap kedua itu adalah tahap tanggap darurat. Itu semua resource, semua sumber daya yang dimiliki oleh kita itu membantu untuk mengevakuasi dan juga membantu pengungsi-pengungsi yang terdampak oleh bencana. Sebagai contoh misalkan kita menyuplai air bersih, kemudian juga toilet mobile untuk di pengungsian-pengungsian. Kemudian juga terkait dengan jalur logistik. Nah, ini yang sangat penting sekali, sangat menarik sekali pada saat tanggap darurat itu, bahwa jalur logistik itu harus diyakini bisa dilewati. Katakan ada desa atau ada daerah-daerah yang terisolir, itu harus bisa kita berikan akses. Kemudian tahapan terakhir yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, sama melaksanakan perbaikan, pembangunan baru, kemudian juga membantu teman-teman atau masyarakat yang terdampak, itu memberikan arahan-arahan bagaimana mereka membangun tidak saja gedungnya sendiri, tapi juga harus mau atau harus itu kita tunjukkan di mana daerah yang bebas bencana. Nah, itu nanti kita koordinasi dengan ATR BPN seperti yang kita lakukan di beberapa provinsi. Kita minta lahan-lahan kepada pemerintah daerah untuk dibebaskan, kemudian ATR BPN memberikan rekomendasi kira-kira di mana. Dan mereka juga membantu untuk mensertifikasikan lahan-lahan buat mereka, buat masyarakat terdampak. Jadi 3 tahap tetap sama. Ini kan tadi Pak Gani juga menyebutkan bahwa ada banyak kementerian dan lembaga yang terkait seperti ATR, Kemensos, BNPB ya Pak, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana sih Pak koordinasinya supaya ketika di lapangan tidak tumpang tindih dan kementerian atau pemerintah benar-benar tahu di mana titik-titik kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Sebenarnya setiap terjadi itu sudah masuk tanggap darurat ya. Sudah terjadi kejadian bencana, itu harus dibangun suatu posko. Jadi ada satu posko di mana di dalam posko itu biasanya dipimpin oleh pemerintah daerah, baik itu oleh Sekda, oleh Wagub, oleh gubernur, atau oleh ketua BNPB atau perwakilan dari BNPB. Atau juga dari kita juga membangun posko gitu. Nah, di posko inilah kita berkoordinasi. Kalau posko utama itu antar KL. Biasanya kamu mengerjakan di mana, kamu melaksanakan ada apa. pembagiannya ya Pak ya? Pembagian tugas, betul. Kemudian juga kalau ada PUPR, tolong dong mengerahkan tangki air, membantu tangki air, membantu toilet, itu juga disampaikan di sana. Tapi internal sendiri pun kita membangun atau membikin suatu posko, itu untuk kerja kita sendiri. Jadi ada posko PUPR sendiri, mendata, menjustifikasi ataupun memberikan rekomendasi itu dari posko kita sendiri gitu. Nah, Pak, itu tadi Bapak menyebutkan terkait dengan kementerian dan lembaga. Nah, tentunya hal yang sangat erat kaitannya dengan daerah itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana Pak peran masyarakat itu sendiri dan juga bisa koordinasi antara Kementerian PUPR khususnya Pak dengan masyarakat yang terdampak itu seperti apa? Iya, itu memang salah satu hal yang paling sulit kita lakukan, yaitu karena masyarakat itu banyak terdampak dan juga lokasinya menyebar. Kita harus akali dengan beberapa cara. Yang pertama,
kita datangi mereka, tapi juga terbatas lah kemampuan kita. Nah, waktu di NTB terjadi gempa bumi itu, kita mendapat bantuan dari teman-teman CPNS PUPR, ada kurang lebih sekitar 500 orang yang membantu masyarakat membangun rumah mereka masing-masing. Sekaligus juga menyampaikan pesan-pesan dari kita, dari posko dari pusat gitu, menyampaikan kepada masyarakat langsung. Nah, teman-teman yang 500 orang ini kan lebih mobile gitu. Juga dibantu oleh KL atau oleh TNI atau oleh polisi itu untuk membantu kita, atau mungkin kita juga membantu mereka untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan dan bagaimana sistem koordinasinya. Mungkin sahabat PUPR yang saat ini mendengarkan ada yang belum mengenal lebih dalam nih Pak tentang PUPR. Bahwa kalau misalnya di daerah itu kan kita ada balai SDA, Bina Marga, Cipta Karya. Nah, itu koordinasi seperti apa Pak? Dalam suatu bencana, bagaimana pembagian tugas teman-teman balai di daerah? Pada saat terjadi bencana, semua balai, tidak hanya balai tapi juga dengan bawahannya, dengan satker-satkernya, PPK-nya itu bersatu padu untuk membantu masyarakat yang terdampak. Itu kita bisa lihat dari beberapa kejadian di belakang. Itu semua sudah otomatis mereka membantu pembersihan puing-puing rumah yang rusak. Itu menggunakan peralatan tidak saja dari perumahan, tapi juga dari Bina Marga, dari SDA, dari semua. Seperti alat berat ya Pak ya? Alat beratnya dibantunya dari semua. Dan itu atas komando dari kepala balainya. Nah, biasanya Pak Menteri itu menunjuk salah satu kepala balai sebagai koordinator. Gitu kan, di semua provinsi sudah ada koordinatornya. Nah, untuk mempermudah komunikasi itu kita dengan koordinator kepala balai gitu. Tapi selain itu juga Bapak Menteri menunjuk komandan satuan tugas. Jadi di setiap kejadian-kejadian itu ada orang, personil khusus dari Kementerian PUPR, biasanya yang sudah senior gitu ya, itu diperintahkan ke sana. Saya kebagian ke NTB kurang lebih 9 bulan, hampir 9 bulan tidak pulang, harus memperbaiki. Stay di sana Pak? Stay di sana ya. Nah, sekarang juga di NTB, kemudian di NTT, di Sulbar, dan juga kemudian di Palu, itu sudah ditunjuk orang-orang tertentu sebagai komandan satgas di sana gitu. Semua satu pintu ya Pak, jadi jelas dan juga teman-teman di lapangan bisa terkoordinasi dengan baik ya Pak ya? Betul, tujuan kita memang ke sana, bahwa semuanya itu bisa terkoordinir dengan baik. Jadi panglimanya Pak Ganin ya? Kebetulan saja ditunjuk oleh Bapak Menteri. Kita semua tahu bahwa karakter negara Indonesia itu sangat beragam, khususnya di bidang bencana nih Pak, karena mungkin letak geografis kita ya Pak ya mendukung. Nah, itu seperti beberapa saat yang lalu kita ada gempa bumi yang luar biasa besar di NTB Pak. Yeah. Terus kemarin juga ada bencana banjir, yang banjir bandang terbesar pertama sejak 50 tahun terakhir ya Pak, kalau saya nggak salah ya Pak ya, yang di Kalsel itu. Nah, betul. Artinya bencana alam kan ada berbagai macam nih Pak. Betul. Apakah proses penanggulangan bencana itu berbeda-beda di tiap bencana yang terjadi atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat karakteristiknya, intinya adalah membantu masyarakat terdampak. Itu aja. Kalau masyarakat itu dia bergabung kemudian membuat suatu pengungsian, katakan ada wilayah pengungsian, apa yang harus kita dukung gitu. Itu terkait dengan bencananya. Kemudian kebutuhan dari masyarakat itu apa gitu. Kalau masyarakat itu membutuhkan rumah yang baru, dari Bapak Presiden itu biasanya menetapkan rumah yang rusak berat dikasih dibantu sekian gitu ya. Itu juga memberikan stimulan kepada masyarakat untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang mereka miliki. Nah, kita Kementerian PUPR memberikan petunjuk kalau mau bangun rumah yang seperti ini loh. Ini kodenya gitu. Ini kejadian di NTT kemarin bahwa ada siklon, ada banjir bandang, ada longsor. Nah, ini 3 bencana ini di satu tempat, di satu lokasi gitu. Nah, ini juga pendekatannya lain-lain. Ada relokasi, ada bantuan logistik, ada bantuan juga untuk rumah-rumah masyarakat yang mau tetap dibangun di situ. Nanti dari BNPB akan memberikan dana stimulan untuk memperbaiki rumah-rumah. Kita nanti membangun juga. Artinya penanggulangan bencana itu sesuai kebutuhan ya Pak ya? Kebutuhan. Intinya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi memang target kita adalah masyarakat terdampak. Kemudian aksi sigap apa saja sih Pak yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR? Mungkin penanganan darurat untuk jangka pendek seperti apa, jangka menengah dan jangka panjang seperti apa? Kita sudah membuat building code. Kita membuat tempat evakuasi sementara, jalur-jalur evakuasi dan lain sebagainya. Kemudian juga kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu juga kepada pemerintah daerahnya, bagaimana mereka bisa membuat suatu master plan
Ini sangat penting sekali ini, master plan untuk masing-masing kota, tata ruangnya seperti apa. Jangan sampai mereka membangun rumah-rumah yang banyak itu di suatu daerah yang memang rawan bencana. Kita memberikan sosialisasi kepada mereka. Itu jangka panjang, itu sosialisasi tentu saja. Yang jangka pendek ya kita membangun apa yang terjadi pada saat terjadinya bencana. Itu mungkin. Paling hot nih Pak, masih baru nih Pak, itu yang bencana banjir di NTT ya Pak? NTT kemarin. NTT ya. Di Ya. NTT itu bukan hanya banjir, 3 bencana terjadi di sana. Dan siklon, kemudian juga banjir dan juga tanah longsor ya. Gimana sih Pak penanggulangan rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi pasca bencana alam di NTT tersebut? Pada saat terjadinya bencana, kita tentu saja membantu masyarakat terdampak. Kita kirimkan MTA, mobil, truk air, kemudian juga hidran umumnya dan juga ada toilet untuk di daerah-daerah pengungsian. Tapi juga kita memberikan bantuan relokasi rumah-rumah kepada masyarakat. Kemudian juga kita membantu nanti untuk jangka panjangnya membangun jembatan-jembatan yang putus. Nah, daruratnya jangka menengahnya dengan TNI kita membangun jembatan-jembatan darurat. Baik itu dalam kaitannya dengan bahannya yang darurat atau memang bahannya itu kita kirimkan seperti jembatan beli atau jembatan-jembatan dari kayu itu kita kirimkan ke sana untuk membantu mereka gitu. Nah, untuk rehab rekonnya sendiri kita masing-masing kewajiban ya. Balai SDA dia memperbaiki irigasi. Kalau irigasinya kena terdampak. Nah, di NTT terjadi ada beberapa lokasi irigasi yang terdampak. Kemudian juga Bina Marga ada jembatan-jembatan yang putus, jembatan-jembatan yang operate-nya kena gerusan air. Di NTT itu kan lucu, dalam waktu setahun itu 3 bulan hujan, 9 bulan tuh kering. Jadi sungainya itu lebar sekali, jembatan kita panjang sekali. Yang lewat airnya itu hanya 3 bulan aja, 2 bulan 3 bulan. Kering ya Pak? Setelah itu kering lagi. Tapi batunya banyak. Nah, inilah yang merusak atau menghancurkan rumah-rumah warga. Jadi pada saat terjadinya hujan, kemudian juga longsor. Nah, longsornya itu bawa batu. Satu lagi bencana, siklon. Angin puting beliung kan. Dari Australia datang ke Indonesia, nggak pakai visa itu dia. Tapi datang. Pasti merusak banget ya Pak ya rumah-rumah di sana Pak? Nggak rusak, jadi atapnya terbang. Wow, oke. Sementara kan di daerah timur Indonesia itu kebanyakan menggunakan, tidak cuma timur ya, barat juga. Tapi di luar Jawa. Daun-daun gitu nggak sih Pak? Ada yang menggunakan daun, ada yang menggunakan seng. Nah, bilah-bilah seng itu terbang. Kemudian juga plafon-plafon itu kesedot. Nah, itu juga harus effort sendiri untuk memperbaiki karena bangunan-bangunan tinggi pun kena. Itu peran PUPR juga Pak dalam membantu itu? Iya, kita di NTT itu kita ada beberapa bangunan yang diperbaiki. Tentu saja bangunannya terkait dengan bangunan untuk pelayanan umum. Tidak semua bangunan. Kita yang punya pribadi ya tidak kita apa-apakan, mereka membangun seperti sendiri. mungkin rumah sakit, sekolah. Betul. Terus ada sinode. Kemudian juga ada gereja-gereja katedral gitu yang juga rusak. Kemudian juga ada universitas di sana juga ada yang kena puting beliung. Dia memang bukan kena yang banjirnya, tapi kena puting beliungnya, kena siklonnya itu atap-atapnya atau bagian atasnya itu kesedot. Jadi harus diperbaiki. Nah Pak, ini yang di NTP juga menarik Pak. Sesaat setelah terjadi bencana, Presiden Jokowi kan langsung nih Pak meninjau. Nah setelah Presiden Jokowi meninjau, besoknya Bapak langsung nyusul. Ya biasanya seperti itulah. Biasanya. Nah itu amanat apa sih Pak dari Presiden yang kira-kira terkait dengan penanggulangan bencana di NTB itu ke depannya? Pak Presiden itu mengamanatkan harus segera. Cepat ya Pak Cepat memperbaiki rumah, katakan memperbaiki sekolah, memperbaiki jembatan karena terkait dengan jalur logistik. Karena ada daerah-daerah yang terputus, ada daerah yang terisolir karena jembatan-jembatannya putus gitu. Jembatan-jembatan darurat harus kita bangun itu dalam waktu segera. Kemudian untuk permanennya juga beliau itu memberikan target waktu. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, itu kita masing-masing kerusakan yang harus kita identifikasi. Tergantung infrastrukturnya kali ya Pak ya? Iya betul sekali, dan tergantung tingkat kerusakan. Tapi jangan salah, kita juga meminta bantuan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi terkait dengan pembebasan lahan. Jadi ada beberapa penanganan darurat itu kita membutuhkan lahan tidak permanen, hanya sementara saja. Contohnya misalkan saluran irigasi, itu karena banjir kemarin putus. Kita harus pindahkan dulu supaya irigasi di
sawah-sawah di ujung sana juga terbantu dengan irigasinya dan harus segera. Itu tidak hanya ya hampir semua sih seperti itu gitu ya. Kemarin di Aceh juga seperti itu, kemudian yang di NTB, di NTT seperti itu sama. Tadi ngomong masalah NTT ya Pak ya. Terus juga sempat ada gempa bumi di NTB. Nah, dari berbagai macam bencana alam, rata-rata tuh kendalanya tuh apa sih Pak dalam penanggulangan bencana di daerah-daerah? Kendala yang paling utama gitu ya, terkait dengan tingkat kerusakan dan menyebarnya masyarakat. Katakan ada di atas gunung itu ada satu desa yang memang pada awalnya mereka untuk ke kota untuk kebutuhan sehari-hari, apakah itu dari pasar ataukah itu bekerja, itu menggunakan alat transportasi. Tapi pada saat putus mereka terisolir. Sehingga bantuan kepada mereka itu beberapa lokasi itu BNPB mengerahkan helikopter. Karena terputus ya Pak ya? Karena terputus, seperti di Sulawesi Barat kemarin. Jadi ada sekitar hampir 2 minggu helikopter itu membantu masyarakat untuk dropping sembako. Gitu. Terus ketika misalnya PUPR nih Pak, itu kan ingin merapikan jalan nih Pak. Nah misalnya alat berat kita nggak bisa lewat tuh Pak, itu gimana Pak? Harus bisa lewat. Kalau nggak bisa lewat ya nggak bisa dikerjakan gitu, karena kita itu untuk membangun suatu jalan itu biasanya padat karya atau padat alat. Kalau padat karya kan itu kan harus orang. Oke, padat karya itu harus manusia ya Pak? Manusianya sedang terdampak. Seperti contohnya kemarin di NTB atau NTT itu orang masyarakat itu lebih memprioritaskan kepada keluarganya, sehingga padat karya itu agak sulit. Nah, padat alat yang kita inginkan adalah kita menggunakan alat-alat yang ada. Teman-teman balai itu langsung kepala balai tidak hanya Bina Marga, SDA dan perumahan, tapi juga satker terdekatnya itu mengidentifikasi alat-alat mana saja yang ada. Yang terdekat ya Pak? Yang terdekat ya. Jadi contohnya di NTT kemarin itu kan pisah tuh pulau-pulaunya. Ada pulau di pulau Maumere, Sumbar. Itu pulaunya jauh-jauh. Nah, yang terdekat di situ saja. Untuk membawanya kan juga membutuhkan satu effort tersendiri. Kemarin waktu terjadi siklon itu ombaknya sampai 4 meter, nggak mungkin membawa dengan kapal ya Pak? Membawa peralatan berat itu dengan kapal. Kita juga mengirimkan dari daerah sekitarnya atau dari pool kita. Dari Surabaya kita kirimkan, untuk NTT itu kita kirimkan dari Surabaya, dari Makassar juga kita kirimkan. Panel-panel untuk bahan bangunan, panel RISA kita bawa dari Surabaya, di NTT sendiri juga ada, kemudian kita bawa dari Makassar. Itu harus segera itu semua, dan Pak Menteri dan juga Pak Presiden itu sangat ingin sekali bahwa masyarakat yang terdampak itu langsung dibantu. Jadi bantuan itu harus segera, jangan terdelay gitu. As soon as possible ya Pak? As soon as possible gitu. Nah kadang-kadang itu tadi untuk memperbaiki kita harus bawa alatnya nggak bisa lewat. Jadi harus jalannya dulu kita di-clear dulu ya Pak? Di-clearkan dulu. Nah Pak, ini saya penasaran juga nih Pak, Saskia penasaran dan mungkin sahabat PUPR yang saat ini sedang mendengarkan podcast atau menyaksikan juga penasaran Pak. Nah ini kan misalnya ada beberapa bangunan-bangunan yang terdampak. Nah itu bagaimana PUPR bisa menentukan prioritas? Misalnya tadi Bapak sampaikan ada rumah sakit, ada sekolah, ada kampus. Nah itu mana dulu nih Pak kira-kira yang harus dibangun atau ditentukan? Oke, kita harus merekonstruksi bangunan ini dulu. Itu seperti apa? Ya, tentu saja harus semua. Tapi yang kita prioritaskan adalah yang melayani publik sekali langsung. Kita waktu terjadi bencana tahun 2019 di NTB, yang kita bangun pertama itu adalah puskesmas katakan. Kemudian juga rumah sakit darurat. Jadi puskesmas pun puskesmas darurat. Jadi dibangun dari katakan triplex atau dari RISA, dari bangunan-bangunan portable seperti itu gitu. Kemudian juga kita bangun dari baja ringan untuk sekolah. Karena sekolahnya juga harus sekolah. Masyarakat kalau sekarang sih mungkin ya dari sekolah dari rumah udah lebih banyak daripada sekolah di sekolahan. Tapi pada saat terjadi bencana tahun 2018-2019 itu sekolah masih berlangsung gitu. Dan malah ada beberapa sekolah yang sedang melaksanakan ujian. Ini juga harus segera karena itu ada public service. Dan Pak Jokowi dan Pak Presiden itu waktu di NTB itu melihat langsung kepada rumah sakit RSUD Kota Mataram karena itu memang public service. Kemudian juga melihat kepada masyarakat yang terdampak yang rumahnya rusak, kepada pengungsian di mana masyarakat itu berkumpul karena mereka nggak bisa pulang karena rumahnya rusak gitu, rumahnya hancur.
Nah itu prioritas-prioritas kita ya itulah skala prioritasnya seperti itu. Baik. Pak Gani, ini kan seperti yang kita tahu bahwa kita saat ini sedang dalam pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat nih Pak. Dan bukan hanya Indonesia Pak, tapi juga seluruh dunia. Nah bagaimana kemudian pada saat penanggulangan bencana itu bisa tetap memperhatikan protokol kesehatan, walaupun mungkin ya Pak, saya sebagai orang awam berpikirnya wah ini kayak susah banget ya, tapi apa sih Pak minimal usaha yang diharapkan atau dilakukan oleh teman-teman di lapangan pada saat penanggulangan bencana? Sebenarnya sama seperti yang kita lakukan, bahwa protokol kesehatan itu harus diterapkan apakah itu pada saat kita melaksanakan bantuan gitu, bahwa prokes itu harus tetap kita lakukan. Prokes itu kan 3M, 5M lah ya, itu sudah umum. Nah ini harus tetap kita laksanakan. Nah itu biasanya juga yang kita sampaikan atau dari pihak-pihak Kementerian Sosial, dari PMI atau dari BNPB itu disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat itu kan mereka terdampak. Tidur di satu tenda, tapi untuk satu keluarga isinya 12 orang. Nah itu kan sangat-sangat rentan sekali. Nah ini juga harus dipikirkan oleh tidak hanya oleh PUPR tapi juga oleh semua pihak, bagaimana mereka bisa menerapkan prosedur kesehatan. Jadi ada yang memberikan masker, kemudian juga ada yang memberikan tenda gitu ya, tenda-tenda dari Kementerian Sosial, tenda-tenda dari BNPB, tenda-tenda dari kita juga kita kirimkan. Ada beberapa memang sangat-sangat dibutuhkan adalah hal-hal seperti itu gitu. Nah untuk evakuasi tentu saja kan kita semua masker jangan lepas misalkan. Walaupun kita lagi kemana-mana, kita masker harus tetap kita pakai. SOP untuk melaksanakan tanggap darurat atau melaksanakan rehab rekon, SOP-nya tidak baku, jadi bagaimana kita memodifikasi atau tergantung dari kondisi di lapangan. Menyesuaikan ya Pak ya, beradaptasi betul. Dengan kondisi di lapangan ya Pak ya. Nah ini kan tadi kita berbicara mengenai program di PUPR ya Pak, untuk mitigasi bencana di daerah. Nah, Saskia justru tertarik dengan pengalaman Pak Gani nih Pak. Dari berbagai bencana alam yang telah Bapak temui di lapangan, itu kira-kira menurut Bapak yang paling sulit yang mana? Dan pengalaman unik apa nih Pak yang pernah terjadi selama Bapak di daerah? Dibilang yang paling sulit ya sulit semua, hampir sulit semua. Kecuali memang tingkat bencana, tergantung daripada tingkat bencana gitu. Kita ambil contoh saja, terjadi banjir di Aceh Selatan, di Lok Sumawe dan sekitarnya. Masyarakat mengungsi karena rumahnya terendam gitu kan, atau kena dampak daripada banjir tersebut gitu. Kemudian juga di NTB pada saat terjadinya gempa, di Sulawesi Tengah terjadinya gempa dan tsunami gitu kan. Ada hal-hal khusus lah. Semuanya susah sih Mbak, kalau dibilang susah gitu ya. Nah, pengalaman unik saya itu yang saya di NTB sebagai komandan Satgas. 8 bulan ya Pak? 8 lebih lah, hampir 9 bulan. Itu di sana mengomandoi teman-teman gitu ya. Nah, pada saat sekarang itu yang paling sulit adalah mengkoordinir masyarakat terdampak. Dari sisi datanya sendiri, mereka kadang-kadang bilang rumahnya rusak berat. Padahal kalau kita assess itu mungkin rumahnya sedang saja gitu kan, bisa diperbaiki di lokasi. Bilangnya rusaknya sedang, padahal rusak ringan. Nah, ini juga tergantung daripada ketepatan data yang disampaikan kepada kita. Data-data itu bisa dipertanggungjawabkan. Namanya dibantu. Kalau bisa saya dibantu ya saya dibantu, walaupun rumahnya nggak apa-apa gitu kan. Atau saya tidak terdampak atau terdampak sedikit saja. Nah itu kita harus sortir. Nah untuk NTB sampai sekarang masih belum selesai. Masih on progress ya Pak? Masih perbaikan data gitu ya. Lombok Timur, Lombok Utara gitu. Kemudian di Sulawesi Tengah juga sama. Kita sudah membangun rumah tapi masyarakatnya bilang enggak, bikinnya di rumah saya di tanah saya aja gitu. Nah ini juga memberikan suatu dampak tingkat kesulitan tersendiri gitu. Ketika Bapak di lapangan itu kan juga pastinya misal di NTB Pak, itu semua bangunan rusak. Itu nggak ada hotel Pak. Itu gimana Pak Bapak di sana? Kalau di NTB tidak semua hotel rusak. Hotel-hotel besar rusak. Tapi ada losmen yang nggak apa-apa gitu kan. Atau rumah-rumah di satu lantai yang nggak apa-apa gitu. Nah itu kita tinggal di situ. Pada saat terjadi di Sulawesi Barat, di Mamuju gitu, ya saya tidur di bawah saja. Kalau kita tuh biasa kok. Nggak ada lampu, ya nggak pakai lampu gitu kan. Handphone dinyalain aja gitu. Itu udah biasa. Namanya tugas, kita ke sana di mana saja bisa kita tidur.
Seperti judul podcast ya Pak, Sigap Membangun Negeri ya Pak ya. Yes. Jadi mau di mana aja ready ya Pak ya. Jadi tidak hanya membangun tapi juga membantu masyarakat terdampak. Jadi cuma tidak hanya membangun jalan, membangun gedung, membangun jembatan, waduk dan lain sebagainya, tapi juga membantu masyarakat terdampak akibat bencana. Negara Indonesia itu negara bencana lah. Bahwa Indonesia itu berada di letak geografis ya Pak ya. Letaknya di Ring of Fire. Jadi gak mudah, setiap setahun itu mungkin beberapa kali terjadi bencana. Gempa, banjir, yang gak ada itu mungkin di sini longsor salju gak ada. Gak ada salju. Serem ya Pak, janganlah Pak. Jangan. Itu kan tadi kita telah membahas dari mulai rencana atau pra, kemudian penanggulangan dan pasca, pengalaman Bapak. Nah untuk kedepannya kira-kira inovasi Pak, jangka kedepannya nih Pak, harapan untuk penanggulangan bencana, khususnya teman-teman tim PUPR dan juga bisa melibatkan KL lainnya Pak dan stakeholders, itu bagaimana Pak? Sesuai dengan undang-undang tadi sampaikan bahwa komandan kita itu adalah BNPB sebagai koordinator kalau terjadi bencana. Nah kalau pas sebelum bencana kita mengantisipasi, itu biasanya kita kementerian itu sesuai dengan KL itu sesuai dengan tupoksinya. Apakah kita membuat building code, apakah kita membuat tempat evakuasi sementara, kemudian juga kita membuat bangunan-bangunan untuk menahan bencana dan lain sebagainya. Sebagai contohnya sebagai Sabodem. Itu kalau Gunung Merapi meletus kan dengan adanya Sabo itu aliran lahar dingin yang isinya batu-batu dan pasir itu tertahan di Sabodem. Kita tinggal membersihkan. Nah itu sesuai dengan tugas daripada Kementerian KL. Sesuai job desk masing-masing ya Pak? Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dananya bisa dari mana-mana, kan kita juga cuma satu dana itu yang punya itu adalah Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan. Nah itu kita mintakan mau langsung ke kementerian masing-masing boleh, mau lewat BNPB silakan. Itu hanya metode menyalurkan saja. Kedepan kita apa yang mesti kita bikin, utamanya adalah teknologi terapan. Bagaimana kita bisa membangun suatu rumah atau suatu bangunan lebih cepat. Nah itu sangat kita butuhkan. Kemudian juga teknologi informasi. Kita membuat dashboard. Bencana yang terjadi. Bencana ini membutuhkan apa. Itu sehingga siapapun bisa membuka. Kemudian juga teman-teman PUPR juga ya bisa melihat. Oh kita bisa membantu apa gitu. Tidak saja dalam bentuk bantuan teknologi tapi juga dalam bentuk bantuan sembako. Dharma Wanita mau memberikan sembako atau dari balai mana mau memberikan sembako itu bisa kita lihat di mana dan perlu apa gitu. Jadi dari sebuah bank data itu ya Pak. Bank data betul. Dan itu disampaikan di dalam website itu ya Pak. Website itu, dashboard itu bisa kita lihat. Oh ini kita butuh ini, butuh ini gitu. Kira-kira nih Pak, kedepannya Pak untuk teman-teman di lapangan, khususnya untuk balai-balai, kira-kira kita kan harus prepare nih Pak, jangan sampai ketika kita sudah ada bencana, jangan sampai ya Pak, cuman ketika sudah ada bencana kita baru kaget dan seperti bingung harus apa. Nah pesan Pak untuk teman-teman di balai untuk mitigasi dan pencegahan bencana seperti apa? Bukan hanya balai, Satker dan PPK dan juga teman-teman kontraktor, baik itu BUMN, kita biasanya teman kita itu adalah BUMN, itu harus sigap, harus prepare, harus bersiap-siap. Karena bencana itu bisa datang tiba-tiba dan kapan saja. Bisa saja datangnya pada saat kita lagi sibuk dengan penganggaran, sibuk pada saat kita membangun suatu infrastruktur. Atau juga pada saat akhir-akhir tahun anggaran, pada saat kita sibuk untuk membuat suatu pertanggungjawaban. Jadi teman-teman di lapangan itu harus siap lah. Harus siap dan harus tahu apa yang harus mereka perbuat pada saat terjadi bencana. Dan juga sebelum bencana mereka harus siap juga bahwa mereka harus membangun infrastruktur itu sesuai dengan kode-kode yang sudah ada gitu. Pak, terakhir mungkin apa yang disampaikan nih Pak terkait dengan mitigasi bencana Pak? Yang ingin saya sampaikan pertama adalah kekompakan kita. Kita tuh harus kompak gitu ya. Teman-teman di lapangan itu pada saat kejadian bencana itu kelihatan sekali kekompakannya itu. Dan ini harus di-maintain. Harus terus-menerus di-maintain bahwa kekompakan teman-teman kerabat PUPR yang ada di daerah itu betul-betul harus bersama-sama lah. Karena ya namanya bencana, kadang-kadang itu pemerintah daerah sendiri lumpuh. Lumpuh karena
anggotanya atau stafnya atau petugasnya atau pekerjanya kadang-kadang juga kena dampak. Terdampak juga. Seperti yang di Sulbar kemarin, Kepala Dinas PUPR atau perumahan itu dia cuma sendiri karena semua dari mulai eselon 3 ke bawahnya sedang pulang ke rumah masing-masing untuk bantu keluarganya yang di daerah. Gitu. Kita harus siap lah. Baik. Harus siap. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita. Nah, tuh teman-teman daerah, pesan Pak Gani harus siap dan kompak seperti itu ya Pak ya. Nah, baik sahabat PUPR, demikianlah perbincangan kita kali ini bersama dengan Bapak Gani, staf ahli PUPR bidang keterpadu pembangunan yang juga merupakan Satgas Bencana PUPR. Nah, semoga apa yang telah kita sajikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman dan seluruh pendengar sahabat PUPR lainnya. Dan jangan lupa saksikan terus dan dengarkan terus episode podcast kita yang selanjutnya adalah tentang progres dan capaian Kementerian PUPR. Nah Pak Gani, Saskia juga ingin info nih kepada Bapak dan juga sahabat PUPR bahwa Kementerian PUPR punya sosmed yang lengkap Pak. Dari Facebook sampai ke semua ada. Sampai TikTok Pak. Sampai TikTok juga. Nah, ini saya ingin info ya Pak, boleh ya Pak? Nih kita punya Instagram @kemenpupr, kemudian juga ada Twitter @kemenpu, kita punya YouTube Kemen PUPR, bisa visit, like, komen, dan juga subscribe. Terus kita juga ada Facebook Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kita ada website untuk teman-teman yang ingin melihat informasi lebih dalam tentang PUPR, bisa di www.pu.go.id. Dan terakhir kita punya TikTok. Nih milenial sekali ya Pak. Bisa dilihat di @kemenpupr. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Saskia pamit dan Pak Gani juga pamit. Siap, terima kasih Mbak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bersama PUPR sigap membangun